SMA, kembali lagi di talk show Ruang SMA. Perkenalkan, aku Syafika Azwa, biasanya dipanggil Syaza sebagai Duta SMA Nasional 2023. Nah, tapi hari ini aku talk show-nya nggak sendirian nih. Aku bersama teman-teman Duta 2022 dan 2023. Ada Adira. Hai. Ada Alesha. Hai. Dan ada Fatih. Halo teman SMA. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Dari Adira, gimana kabarnya? Baik. Kak Syaza apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kesibukannya apa, Dira? Kesibukannya, aku kan sekarang kelas 11 nih Kak. Jadi lagi aktif-aktifnya sih di organisasi. Aku baru tahun kemarin, aku kan selain jadi duta Jawa Barat ya tentunya, aku lagi aktif juga di organisasi jadi ketua OSIS dan juga organisasi-organisasi lainnya di luar sekolah. Oke, dan for your information teman-teman, Adira adalah duta terinspiratif ya 2023. Oke, kalau Alesha gimana Alesha? Kalau aku kesibukan juga ya berarti ya? Nah, kalau aku kan kelas 12 ya Syaza, kita juga sama-sama kelas 12 ya kan. Udah tau lah pasti hektiknya gimana, aku lagi sibuk, sebenarnya lagi sibuk belajar aja sih untuk PTN, kuliah dan segala macam, sibuk les juga. Dan aku juga ada ngonten untuk RTL Duta SMA, kebetulan aku adalah Duta SMA Provinsi Jakarta tahun 2023 gitu. Gitu aja sih kesibukannya. Lumayan padat ya, lumayan menguras energi dan waktu juga ya. Tapi kalau kita enjoy pasti kita juga nggak terbebani nggak sih? Betul. Kalau Fatih gimana? Oke, kalau aku kesibukan saat ini, kalau tadi kan Ale lagi sibuk masa-masa kelas 12 ya. Alhamdulillah, udah pernah terlewati ya Kak ya. Jadi sekarang ini lagi aktif sebagai mahasiswa, aku lagi ikut berkecimpung juga dalam dunia organisasi, aktivis, dan juga lagi ngebangun nih organisasi yang aku lagi build bersama dengan teman-teman lainnya. Ya kesibukannya ya tipis-tipis sama lah seperti Adira dan Ale gitu. Tapi kalau Saza gimana kesibukannya? Nah, aku sangat amat mirip dengan Ale ya. Kelas 12 Iya, terlihat tekniknya. Terus selain jadi Duta SMA Provinsi Banten 2023 dan Duta SMA Nasional, aku juga lagi ngikut Olimpiade. Amin. Semoga menang. Aku lagi ngikut Olimpiade. Terus kemarin juga daftar lomba debat. Wah, keren banget. IPS banget nih anaknya ya. Sosial banget ya. Ya, terus ada mungkin kepikiran buat study abroad ya, jadi lagi kemarin udah take IELTS tapi kayaknya kurang puas ya, jadi ini lagi persiapan IELTS yang kedua juga. Gitu keren banget ya, pantang menyerahnya. Kita kerasa ya, kelas 12-nya lumayan hektik. Bener-bener was-wasnya. Tahun depan ya. Gimana nih ya? Oke, nah teman SMA, setelah tadi kita kenalan, kali ini kami akan membahas topiknya adalah tiga dosa besar dalam bidang pendidikan. Nah, menurut Alesha nih, tiga dosa besar pendidikan tuh apa aja sih, Alesha? Oke, kalau buat ngasih tahu tiga dosa besar pendidikan, mungkin teman SMA di sini banyak yang belum tahu ya, kita jelasin dulu kali ya. Tiga dosa besar pendidikan tuh apa aja sih? Yang pertama itu ada intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan. Nah, tiga dosa besar pendidikan ini sangat menurut aku sangat penting ya diterapkan di sekolah gitu, kayak kita harus memperingatkan teman-teman kita kalau misalkan kita harus menghindari tiga dosa besar ini. Karena menurut aku dengan cara kita mengimplementasikan ketiga poin besar ini, teman-teman tuh jadi lebih aware ya nggak sih sama yang namanya perundungan, namanya kekerasan, intoleransi, itu tuh masih banyak case-case-nya di luar sana yang menurut aku sangat banyak gitu. Jadi kayak orang-orang tuh masih menganggap itu remeh gitu, menganggap bully doang, kita sama-sama bercanda doang kok sama teman-teman. Dan menurut aku itu sangat perlu diimplementasikan di lingkungan sekolah ya, terutama sebagai duta SMA kita juga harus menjadi agent of action untuk hal tersebut gitu sih menurut aku. Oke, kalau Adira gimana sih pandangannya tentang tiga dosa besar dalam bidang pendidikan yang telah terjadi di Indonesia gitu?
Aku sangat sedih sih kalau misalkan boleh jujur ya. Tapi gimana caranya kita sebagai anak-anak Indonesia, sebagai pelajar-pelajar Indonesia untuk coba bantuin nih memberantas 3 dosa pendidikan itu adalah mulai dari kita dulu sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita berharap orang-orang tiba-tiba stop gitu melakukan 3 dosa besar pendidikan, intoleransi, kekerasan seksual, dan bullying, itu menurut aku agak susah ya kalau misalkan nggak dimulai dari diri kita sendiri gitu. Kita nyuruh orang-orang, "Woi, stop dong, jangan lakuin ini lagi," tapi kita masih melakukan itu kan agak mustahil ya. Jadi caranya adalah kita mulai dari diri kita sendiri dulu, jangan sampai kita melakukan ketiga dosa yang menurut aku sangat fatal banget ya menurut aku sendiri untuk melakukan 3 dosa pendidikan itu. Dan baru setelah itu ketika kita udah bisa menerapkan, kita hidup nggak sesuai dengan 3 dosa besar pendidikan itu, baru kita bisa ngasih contoh, ngasih dampak untuk teman-teman di sekeliling kita. Menurut aku gitu sih. Jadi mulai dari diri kita sendiri dulu, terus habis itu kalau misalkan kalian udah bisa menerapkan, nggak mengikuti 3 dosa besar pendidikan itu, mulai kasih tahu teman-temannya, suruh berhenti kalau misalkan ada yang melihat teman-teman kalian atau di lingkungan pendidikan kalian melakukan hal tersebut. Betul. Terus Dira pernah nggak merasakan dibully gitu? Atau malah jadi pembuli ya? Enggak. Enggak dong, jangan sampai dong. Kan baru dibilang kita agent of change ya, jangan sampai malah jadi pembulinya. Kalau misalkan aku mau ngangkat kasus intoleransi sih. Mungkin nanti bisa dibahas juga sama teman-teman yang lain ya. Karena kasus 3 dosa besar pendidikan ini dampaknya krusial banget untuk para pelajar di Indonesia ya. Kita nggak pernah tahu kekuatan mental seseorang, kita juga nggak bisa menggampangkan gitu. Kayak, cuma gini doang dianggap bercanda. Mungkin nanti bakal dibahas lagi sama Kak Ale atau Kak Fatih ya. Cuma menurut aku kita sama sekali nggak bisa menggampangkan. Karena pernah kejadian di aku langsung, dan ini sebenarnya terjadinya bukan waktu kecil gitu. Aku udah cukup besar dan aku udah cukup mengerti tentang bercandaan dan konteksnya gitu. Tapi ketika aku dihadapkan dengan kasus intoleransi, aku malah kayak gimana ya? Maksudnya aku ngerti sih konteksnya bercanda, cuma somehow itu tetap nyelekit di hati kita. Jadi walaupun teman-teman konteksnya bercandaan, menurut aku melakukan 3 dosa besar pendidikan, apalagi rasisme gitu ya. Mungkin aku kategorinya cukup gelap gitu ya, karena aku memang berasal dari ada turunan timurnya gitu. Dan satu hari aku pernah dikatain, dan konteksnya bercandaan, kayak ya pokoknya gitulah. Rasis gitu ya? Tetap sakit sih ya rasanya, tetap ada rasanya gitu. Jadi menurut aku dijaga aja perkataannya. Kita nggak pernah tahu hati orang gimana, kita nggak pernah tahu mental orang gimana. Apalagi kalau misalkan kita sampai matahin semangat belajarnya mereka. Jangan sampai sih. Dan aku ngambil dari Adira ya, aku juga pernah ngerasain juga, karena kan aku emang keturunan dari karena aku emang keturunan dari Arab juga. Itu sampai orang-orang bilang, cewek kok badannya ada bulunya gitu-gitu. Itu lumayan. Iya. Padahal mungkin konteksnya bercandaan ya Kak, tapi di kita tuh rasanya tetap ada aja gitu ya, rasanya beda gitu. Jadi tetap deh dijaga deh perkataannya. Kalau menurut Fatih gimana? Nah, ini nih suhu kita nih. Yang kita tunggu-tunggu nih maksudnya. Pressure-nya tinggi nih. Aku pakai kacamata ya, takutnya nggak bisa ngeliat nih. Jadi kalau pandangan aku ya mengenai 3 dosa besar pendidikan, yaitu perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual. Menurut aku 3 dosa besar pendidikan itu harus mulai saat ini, detik ini juga, itu harus sama-sama kita cegah. Karena kenapa? Dengan adanya 3 dosa besar pendidikan ini yang masih mendarah daging khususnya di lingkungan pendidikan, itu sangat banget mengganggu proses pembelajaran dari para siswa-siswi. Karena kenapa? Jadi dengan adanya 3 dosa besar pendidikan di lingkungan sekolah itu, khususnya lingkungan pendidikan ya, itu sangat mengganggu dan sangat membuat sangat tidak nyaman banget lah ininya di lingkungan pendidikan. Setuju. Karena kalau 3 dosa besar pendidikan itu kita cegah, kita bisa mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena dengan adanya perundungan contoh ya, itu sangat mengganggu proses belajar. Orang, khususnya aku pernah mengalami. Jadinya tuh jadi malas berangkat ke sekolah. Karena kenapa? Karena kita ketemu orang-orang yang sering ngebully gitu. Apalagi masalah intoleransi. Kayak masalah orang yang tidak pernah bisa menghargai suatu perbedaan, ataupun orang yang selalu menjelek-jelekan, menjudgmental orang-orang. Dan menurut aku tuh, wah, itu kalau udah sampai terkena, itu benar-benar hancur mental kita. Iya, benar-benar. Walaupun kata orang, dasar generasi kagak tahan banting gitu. Itu menurut aku tuh, ya kita
belum pernah merasakan di posisi itu. Kalau kita udah pernah merasakan, kita pasti akan lebih bagaimana bisa menghargai. Setuju. Lebih aware juga ya. Betul, lebih aware. Gelas pecah ya, mau diselotip gimana pun juga Tetap kan akan terlihat. pecahnya ya. Betul Tetap banget. ada. Iya, menurut aku kayak gitu sih. Jadi Kak Fatih, agree atau enggak dengan adanya 3 dosa besar pendidikan di Indonesia? Aku sangat banget menolak. Karena, Sama. karena bagaimana ya? jadi korban Betul. Kita ngomong gini nggak serta-merta kita nggak pernah ngerasain juga ya teman-teman ya. Kita pernah gitu. Dan fun fact-nya, aku itu waktu proses seleksi duta SMA, kan teman-teman itu diwajibkan untuk membuat karya tulis ya. Aku itu di karya tulis membuat sekitar 7 halaman terkait dengan prihatin banget dengan kondisi bullying yang semakin merajalela. Khususnya di lingkungan aku di DKI Jakarta. Aku berani banget mention karena menurut aku kasus bullying itu nggak boleh ditutup-tutupi Betul. oleh guru, oleh siapapun dengan melindungi nama baik sekolah alasannya. Padahal itu tuh harus diungkapkan, harus ditangani dan harus diselidiki. Karena masih banyak kasus yang kayak sekolah ada bullying tapi malah ditutup-tutupin Betul untuk banget. menjaga nama baik sekolah gitu. Bahkan trigger warning ya, boleh dikasih TW nanti ya. Bahkan banyak yang suicidal thoughts juga karena korban bullying. Dan sekolah menutupi hal itu gitu karena nggak pengen akreditasinya jelek. Betul. Ya kalau misalnya nggak pengen akreditasinya jelek, otomatis harus bisa membangun semuanya buat tidak ada bullying gitu ya. Ini juga harus dibangun ya. Jadi maka harus ada TPPK. TPPK teman-teman. Tim Apa itu? Penanganan dan Pencegahan Kekerasan. Boleh komen di bawah teman-teman kalau misalkan sekolah kalian udah TPPK belum gitu ya. Kalau misalkan belum juga, terus kalau misalnya belum bisa didaftarkan dan harus didaftarkan. harus didaftarkan sesegera mungkin. Kalau misalkan mau daftar tuh harus guru apa tuh gimana tuh Kak? Nah, itu Mewakili biasanya teman-teman pihak ya? administrasinya Adira gitu. Pihak administrasi sekolah yang mengurus TPPK begitu. Manfaatnya tuh apa sih Kak TPPK di sekolah? TPPK itu salah satu hal yang aku tahu, correct me if I'm wrong ya teman-teman, cuma salah satu yang aku tahu adalah nggak boleh kepala sekolah. Terdiri dari, kalau nggak salah tuh wali murid ya, nggak siswa-siswi malah nggak boleh. Jadi beneran yang kayak melindungi kekerasan, jadi kayak pihak netralnya lah. Guru BK dong. Nah, kalau guru BK aku nggak tahu, tapi sekolah aku kan udah mendaftarkan Oh, TPPK. iya. Itu terdiri dari guru, dari guru kesiswaan gitu-gitu, terus dari wali murid juga gitu. Oh iya. Setahu aku, jadi mungkin habis ini boleh di cross check lagi. Boleh. Langsung aja teman SMA. Komen ya. Guru-gurunya. Yes, benar banget. Ya, teman-teman. Ngomongin bullying yang bener nggak ada habisnya gini ya. Kalian pernah nggak sih ngeliat kasus kekerasan kepada teman-teman special needs? Wah, aku sering Ini lagi. ya, bahas tentang- udah di berita tuh udah sering banget. Iya benar. Tapi Bener, apa gitu ya? coba mirisnya? Kita semua tuh tutup telinga dan tutup mata kayak ya udah mereka Iya. kan special needs terus. Iya. Terus kenapa? Apa yang salah dari special needs juga? Mereka manusia, mereka punya akal juga. Sebenarnya mindset anak-anak SMA, anak-anak pelajar di Indonesia kayaknya masih sangat masih sangat kurang. Minim untuk mendapatkan akses pengetahuan yang lebih. Iya. Kurang teredukasi menurut aku. Kalau denger-denger Alesya sekolahnya inklusi ya. Iya, Wow, bener ya. apa sih itu sekolah inklusi ya? Kak Alicia? Apa sih sekolah inklusi? Oke, jadi memang kebetulan sekolah aku tuh sekolah inklusi. Buat teman-teman SMA yang nggak tahu, sekolah inklusi itu sekolah yang menghadirkan teman-teman berkebutuhan khusus untuk belajar bareng nih sama Jadi kita. belajar satu kelas bareng tuh? Iya, betul banget. Jadi setiap hari ya kita ketemu mereka dan lingkungan kita ya juga bareng-bareng sama mereka gitu. Nah, kalau di sekolah aku, dengan pandangan aku tuh, jujur aku pas pertama kali sekolah itu kan pas di SMP kan. Nah, di sekolah itu di SMP itu aku baru ketemu nih sama teman-teman baru, teman-teman spesial, dan menurut aku di situ aku diajarin banget untuk saling menghargai gitu satu sama lain gitu kan. Karena jujur pas awal-awal masuk aku tuh kayak takut ngehadepinnya, bukan takut in a negative way ya, cuman takutnya tuh aku nggak connect sama mereka atau mereka nggak memahami kita gitu kan. Padahal kalau misalkan kita lebih membuka pikiran kita terhadap teman-teman spesial, mereka itu tidak senegatif yang kita pikirkan gitu ya. Kita tuh tetap bisa ngobrol sama mereka, bisa bercanda sama mereka gitu. Dan
aku pengen banget seluruh sekolah Indonesia itu masih menghadirkan atau memberikan kesempatan buat teman-teman berkebutuhan khusus gitu ya, untuk sekolah dan belajar bareng untuk sama kita gitu. Karena menurut aku masyarakat di sini masih kayak kurang terbuka dengan pola pikir yang negatif tentang anak-anak berkebutuhan khusus gitu sih menurut aku. Dan fun fact-nya Ale, aku dulu SD juga sekolahnya inklusi. Oh iya. Iya, bedanya kita tuh bareng-barengnya tuh di saat istirahat saja, teman-teman. Oh, jadi nggak dibikin satu nggak kelas. Nggak kayak Alesa ya. Mungkin Tapi karena gimana tuh? masih SD kali ya. Jadi SD pun kita juga masih main-main mungkin ya, jadinya dipisah kelasnya. Tapi aku banyak banget belajar dari mereka, dan aku yakin mereka juga belajar banyak dari kita, jadi saling melengkapi lah gitu. Makanya aku agree banget kalau pendidikan di Indonesia nih akan ada banyak sekolah inklusi. Jadi mungkin kita harus, nggak mungkin ya, malah wajib ya, kita harus aware kepada sekitar. Terus kita juga harus memaksimalkan guru-guru yang menangani anak-anak special needs gitu. Betul banget. Aku setuju banget. Aku bahkan merasa tertarik dan merasa wow, sungguh luar biasa gitu. Ternyata ada loh sekolah inklusi. Dan tadi ada di sekolah Alesa, ada di SD-nya Sasa ya kan. Dan aku merasa dan berpikir bahwa sebenarnya pendidikan ini berhak untuk semua orang merasakan. Ya. Jadi nggak pandang bulu untuk hanya segelintir orang aja yang merasakan pendidikan. Karena pendidikan itu ilmu yang utama ataupun ilmu dasar untuk kita bagaimana bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Betul. Dengan pendidikan bisa mengubah karakter. Dengan pendidikan bisa mengubah nasib. Betul. Dengan pendidikan bisa mengubah bagaimana skills diri kita tuh bisa lebih terasah gitu. Betul. Menurut aku, wow. Karena balik lagi dasarnya adalah kita sekarang merdeka belajar ya. Jadi siapapun Merdeka belajar. berhak merdeka belajar. Bagus nih, gimmicknya bagus. Mantap ya. Merdeka Merdeka belajar. belajar ya teman-teman ya. Karena merdeka belajar itu memaksimalkan untuk semua orang bisa mendapatkan pelajaran yang setara dan dimanapun gitu ya. Jadi semua dan dimana, semua usia, semua orang, entah itu orang berkebutuhan khusus ataupun orang normal, tapi mereka tetap layak gitu ya, dan deserve untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sama seperti kita orang-orang normal. Jadi merdeka belajar teman-teman, karena sekarang udah merdeka belajar ya. Iya. Boleh di zoom bang? Makanya, bahkan fun fact-nya di sekolah aku tuh teman-teman yang berkebutuhan khusus kan dipanggilnya special needs center gitu ya. Nah, ada temen aku yang memang dari awal merupakan siswa dari special needs center. Semenjak sekolah di sekolah aku, dia udah benar-benar mendingan banget dan udah nggak jadi special needs center lagi gitu. Serius? Jadi biasanya memang harusnya ada pendamping gitu kan di setiap kelasnya. Setelah dia bersosialisasi dengan teman-teman dan teman-temannya juga mendukung dia, kita saling melengkapi gitu. Akhirnya dia benar-benar nggak butuh pendamping lagi dan bisa belajar senormal-normalnya. Mantap topik kali ini, seru. Mantap. Kita bisa simpulkan dari apa yang udah kita obrolin tadi mengenai intoleransi, ya kita bersikap ya udah bodo amat aja gitu, tetap menjadi diri kita. Kalau kata anak zaman sekarang, be yourself, cenah. Iya, tadi kalau kata Saza kan kata-kata terakhirnya tuh be yourself. Be yourself. Kalau Kak Fatih apa Waduh, tuh kok jadi saya? Quotes terakhir. Merdeka belajar. Jadi kalau dari aku, cegah perundungan, cegah kekerasan, hargai suatu keberagaman, dan kita jadikan suatu keberagaman itu suatu keindahan. Fatih, Jangan jadi Fatih perpecahan. Teguh. Belum. Udah. 2024. Udah. Oke. Jadi teman SMA, begitu talk show dan sharing-sharing dari kami berempat, kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat memotivasi teman SMA semua di sini. Lalu kalau teman SMA mempunyai ide mungkin ya, aspirasi, boleh tulis di komen. Benar. Boleh DM kami juga, siapa tahu next mau dibahas yang lain. Mungkin ada yang punya pandangan lain juga ya, Kak Syaza ya. Boleh, di bawah kita diskusi. Terus kalau misalnya mau membahas topik lebih lanjut misalnya mengenai kekerasan, boleh banget, nanti akan kami bahas lagi gitu ya. Betul. Oke teman SMA, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dadah! See you next